Bang, soalnya saya Ini aja. hidupkan lampu dulu ya. Kami dari Kodek OAC Hotel Pekanbaru berdasarkan instruksi dari manajemen, yaitu Mega Hotel Manajemen dari Jakarta, kita alasannya tutup karena lebih memprotektif karyawan agar tidak tertular dengan COVID-19 ini. Karena tamu yang berkunjung ke hotel kita tidak tahu itu mereka dari mana. Jadi dari manajemen memutuskan untuk tutup sementara agar karyawannya lebih Sampai kapan Bang tutupnya Bang? sementara April saja. Tapi aktivitas memang kita tutup, tapi aktivitas karyawan tetap ada. Kita bergantian untuk menjaga kebersihan hotel. Karena ketika tiba-tiba hotel buka, hotel tetap ready gitu. Ada yang dirumahkan atau diserahkan Bang? Kita sistemnya unpaid leave. Jadi memang terpotong 10 hari karena kita liburnya bergantian. Ada pengurangan tenaga kerja nggak Bang? Pengurangan kita untuk yang harian memang sementara kita kurangi. Berapa Karena orang kan Bang? aktivitas tidak ada, 3 orang. 3 orang ya Bang ya? Iya. Bang, kalau dari sisi dampak ekonomisnya seperti apa? Kalau dari dampak ekonomis udah pasti karena kita tutup tidak ada revenue. Jadi memang setelah adanya wabah ini kan okupansi hotel menurun. Jadi daripada mengambil resiko lebih baik kita tutup sementara. Nama lengkap kita siapa Bang? Rinaldi, Sebagai? operational manager. Oke Bang Rinal. Dalam tuh. Berdasarkan laporan yang kami terima dari anggota ataupun usaha hotel dan restoran, itu ada 9 usaha yang sudah menutup sementara. Nah, dengan jumlah karyawan yang dirumahkan sebesar sejumlah 362 karyawan. Dan ini masing-masing punya ada klasifikasi masing-masing. Ada yang tetap membayarkan sejumlah gaji yang mereka terima tiap bulan, dan ada juga yang memberikan dengan potongan 10 sampai 20, ada yang 30%. Itu bervariasi. Ini berlangsung sejak kapan? Masing-masing bervariasi. Ada yang mulai tanggal 23 Maret ada yang per tanggal 1 April juga ada. Ini tergantung kebijaksanaan manajemen. Bahkan ada yang restoran seperti Sultan Resto itu jauh hari sebelum baru mulai pemberlakuan libur itu mereka sudah meliburkan, sudah melakukan. Tapi sebenarnya ini kan data ini hanya kepada hotel dan restoran yang melaporkan. Masih banyak lagi restoran-restoran ataupun rumah makan ataupun kafe yang tutup, ya, belum ada memberikan laporan. Kenapa? Kita hanya konsentrasi kepada hotel dan restoran yang menjadi anggota kita, anggota PHRI. Sebenarnya apa yang mendasari hotel dan restoran itu tutup? Apakah memang pengunjung yang tidak ada? Seperti apa? Ya, pertama tingkat kunjungan sangat turun drastis. Bahkan akhir-akhir ini boleh dikatakan di bawah 10%. Hampir rata-rata di bawah 10%. Nah, ini tentunya memberatkan bagi usaha perhotelan karena biaya operasional dan biaya-biaya lainnya itu kan sangat besar, termasuk biaya listrik. Nah, kalau ini dia beroperasional tentu kan resikonya besar bagi mereka. Yang kedua, alasan mereka kenapa menutup, salah satunya ingin memperkecil risiko.
Kenapa? Ketika mereka membuka itu kan risikonya besar. Tamu yang datang itu kan tidak bisa diprediksi apakah ke dalam kondisi sehat apa tidak, ya kan? Bisa saja nanti tanpa ada pengecekan secara ketat ini bisa kecolongan nanti. Nah kalau ada yang positif, ini kan image-nya besar sehingga menyebabkan pengaruh terhadap karyawan ataupun keluarga daripada karyawan hotel tersebut. Maka dari itu mereka juga melakukan penutupan sementara. Nah ini juga penutupan ini dengan merumahkan karyawan itu bisa melakukan evaluasi, ya, melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan mereka yang selama ini. Yang paling berdampak sekali adalah ketika seluruh kegiatan pemerintah itu dihentikan. Wah ini tentu dampaknya luar biasa. Yang mereka sudah prepare sekian lama, atau dihentikan. Nah, terus pembayaran listrik, mereka juga berharap ada kompensasi pembayaran pajak. Kalau bisa pemerintah juga memberikan kompensasi terhadap semua ini. Dan termasuk kepada karyawan yang pemerintah Republik Indonesia melalui Pak Jokowi menyampaikan ada namanya kartu prakerja. Nah kalau dapat ini kepada seluruh pegawai-pegawai yang terimbas daripada COVID-19 ini. Bang, bisa sampaikan Bang, tadi data hotel dan restoran yang tutup tadi Bang. Hotel yang tutup tadi ada Hotel Royal Asnov, Hotel Primpark, Hotel Amaris, Hotel Oase, Grand Madina, Winstar, habis itu Grand Suka, dan juga Sultan Resto. Terus ada lagi Pekanbaru Convention Exhibition yang dulu namanya Skako X. Nah ini setelah kita data ada 362 karyawan yang dirumahkan dikarenakan tutupnya operasional usaha hotel dan restoran tadi. Bang, ada info terkait hotel yang dijadikan rumah sakit atau tempat isolasi COVID ini Bang? Sampai hari ini kami baru mendapatkan laporan tapi belum resmi. Memang ada hotel yang milik pemerintah, saya nggak tahu, tapi saya baca di koran karena memang mereka belum menyampaikan resmi kepada kita. Ada, tapi itu kan kami harus mendapatkan info yang valid, nama hotelnya apa. Nah nanti kalau seandainya salah dalam penyampaian, saya takut nanti saya diinikan juga sama mereka ini ya. Tapi yang jelas kita PHRI sangat mendukung apabila pemerintah menggunakan hotel sebagai tempat tinggal ataupun tempat menginap para tenaga medis. Karena terus terang mereka ini perlu diberikan tempat yang layak. Karena kalau seandainya mereka nanti pulang ke rumah, ini kan dampaknya besar terhadap keluarga mereka. Setidak-tidaknya ketika mereka ditempatkan, ini kan mereka mendapatkan fasilitas yang memadai, rangsuman konsumsi makanan yang memadai. Ya, kalau kita lihat terus terang kegiatan-kegiatan pemerintah kan banyak. Ya, pelatihan, ya baik itu kunjungan kerja, yang nginep di hotel. Berapa banyak itu? Nah kalau kita alihkan dananya itu untuk kesejahteraan para tenaga medis, kenapa tidak? Kan tidak banyak. Ya, di rumah sakit umum, rumah sakit swasta, puskesmas, kalau ini sehingga nanti secara massal menimbulkan kepercayaan diri bagi masyarakat. Oh ternyata tenaga medis kita betul-betul bekerja dengan maksimal, dengan diberikan pelayanan penginapan dan juga APD yang maksimal. Jangan sampai APD-nya terbatas. Ya, APD ini sangat penting. Bang, udah berapa hotel yang mengajukan Bang untuk tempat menginap medis itu Bang? Belum, kita tidak mengajukan. Artinya ketika nanti pemerintah meminta, kita siap. Ya, saya ditanya, kita siap. Oke Bang. Tentu